ada tujuan pembelajaran ya. Jadi melalui model pembelajaran problem based learning, peserta didik mampu yang pertama yaitu menggambar diagram pencar atau diagram scatter data bivariat dengan benar. Yang kedua, menginterpretasikan diagram pencar atau diagram scatter data bivariat dengan benar. Dan yang ketiga adalah menentukan arah dan bentuk tren data bivariat dari diagram scatter atau diagram pencar dengan benar. Jadi inilah tujuan yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Selanjutnya adalah penilaian. Jadi adapun penilaian yang akan diberikan ya pada saat kita sebentar diskusi. Jadi yang pertama itu penilaian sikap. Jadi akan dinilai itu adalah keaktifan kalian ya dan kerjasama kalian pada saat diskusi kelompok ya. Terus yang kedua adalah penilaian keterampilan. Di sini yang akan dinilai adalah bagaimana kalian menanggapi kalau ada pertanyaan dari teman kalian. Terus yang ketiga adalah penilaian presentasi. Ya, ibu akan nilai ini adalah kemampuan kalian pada saat mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Ya, oke. Nah, baik. Selanjutnya kita akan masuk di materi diagram pencar. Nah, sebelumnya ibu mau tanya dulu ya. Kalian kalau ke sekolah rata-rata naik kendaraan bermotor kan? Nah, yang ibu ingin tanyakan, bagaimana hubungan antara banyaknya kendaraan bermotor dengan tingkat polusi udara? Ada yang tahu apa kira-kira hubungannya? Ya, coba Fitri. Hubungan antara banyaknya kendaraan bermotor dengan tingkat polusi udara adalah semakin banyak kendaraan bermotor semakin tinggi tingkat polusi udara. Ya, betul sekali. Terima kasih ya Fitri. Jadi semakin banyaknya kendaraan bermotor, semakin meningkat pula tingkat polusi udara. Alasannya kenapa ya? Karena kendaraan bermotor yang menghasilkan polusi udara dari asap yang keluar dari asap dari kendaraan bermotor tersebut. Baik, untuk lebih jelasnya kita lihat dulu ya pengertian dari diagram pencar. Jadi diagram pencar adalah diagram scatter, biasa juga disebut diagram tebaran atau scatter plot ya, yaitu sebuah diagram yang digunakan saat kita perlu menyajikan data yang terdiri dari dua variabel kuantitatif atau biasa sering disebut juga sebagai variabel bivariat. Jadi kedua variabel ini disebut variabel bebas yang disimbolkan dengan X dan variabel terikat yang disimbolkan dengan Y. Ya, jadi yang pencar ini ya digunakan untuk menunjukkan ada atau tidaknya hubungan atau korelasi dari dua variabel. Jadi yang variabel yang pertama itu variabel bebas. Jadi variabel bebas itu biasa disebut dengan variabel yang mempengaruhi, ya, yang disebutkan dengan X. Yang kedua adalah variabel terikat. Ini disebut juga dengan variabel yang dipengaruhi ya. Dia berada di garis sumbu Y. Oke, sekarang kita lanjut di langkah-langkah membuat diagram pencar. Jadi ini ada 5 langkah ya. Jadi yang pertama yaitu tentukan variabel X dan variabel Y. Yang kedua membuat sumbu mendatar dan sumbu tegak ya. Jadi sumbu mendatarnya itu sumbu X dan sumbu tegaknya adalah sumbu Y. Terus yang kedua membagi kedua sumbu dengan skala yang sama pada setiap sumbu. Perhatikan contoh ini. Ya, coba diperhatikan contohnya. Di sini ya, sajikanlah data dari tabel berikut dalam bentuk diagram pencar. Jadi ini ada 3 kolom ya, ada kolom nomor, tinggi badan, dan ukuran sepatu. Nah, kalau melihat ada tinggi badan, ada ukuran sepatu, kira-kira mana yang termasuk variabel yang mempengaruhi dan mana yang dipengaruhi? Tinggi badan. Ya, yang mempengaruhi adalah tinggi badan. Tinggi badan yang mempengaruhi bukan sekali ya? Baik, sekarang kita membuat dulu diagram pencarnya ya. Jadi kita membuat diagram pencar sesuai dengan langkah-langkahnya. Jadi langkah yang pertama membuat diagram pencar apa? X dan Y. Dan yang pertama itu kita tentukan dulu variabel X dan Y. Jadi variabel X adalah ini ya. Badan. Jadi kita tentukan dulu variabel X tinggi badan. Yang kedua variabel Y adalah ukuran sepatu. Ya, ukuran sepatu. Terus langkah kedua apa? Jadi membuat sumbu mendatar untuk garis X ya, jadi begini ya, membuat sumbu mendatar untuk garis X ya, sumbu tegak untuk garis Y. Terus yang ketiga apa?
Jadi, pada diagram pencet di atas ada dua variabel. Yang pertama, rata-rata waktu per hari sebagai variabel bebas dan banyaknya subscriber sebagai variabel terikat. Pola penyebaran titik-titik yang telah digambar pada diagram memiliki kecenderungan semakin naik ke atas jika dilihat bagian kiri bawah ke kanan atas. Hubungan antara rata-rata waktu yang didedikasikan dan banyaknya subscriber, yaitu kalau dilihat berdasarkan diagram akan kita ketahui semakin tinggi rata-rata waktunya, maka semakin tinggi juga subscribernya. Di sini terdapat data yang tidak konsisten, yaitu ada pada data keempat. Maksudnya adalah data keempat, yaitu 5,5 jam. Kalau dilihat pada tabel ada pada kolom pertama yaitu 5,5, ini anomali karena meskipun penghasilannya lebih tinggi dari penghasilan data ketiga, tetapi pengeluarannya lebih rendah dibandingkan pengeluaran data ketiga. Jadi kalau dilihat data pertama 5,5 jam dengan subscriber 1,4 juta, dan kita lihat pada kolom ke-6 di mana waktunya 4,9 jam, ini kan waktunya lebih rendah dari yang pertama, sedangkan subscribernya justru lebih tinggi yaitu 1,5 juta. Jadi ini merupakan anomali. Jadi kesimpulannya tetap cenderung naik. Demikian pemaparan hasil diskusi kelompok kami. Kalau ada yang ingin menanyakan atau menanggapi, kami persilahkan. Ya, persilahkan. Baik, tadi pada titik keempat Anda mengatakan hanya anomali. Nah, pertanyaan saya, apa yang dimaksud anomali? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Anomali adalah tidak mempengaruhi secara signifikan suatu kesimpulan yang telah diperoleh. Jadi, datanya tetap valid. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kelompok 1. Silakan duduk. Kita boleh kelas dulu ya untuk kelompok 1. Memaparkan hasil diskusinya di depan kelas ya dengan baik. Kita beri aplaus untuk semua kelompok. Baik, sekarang kita quiz ya. Sebelum kita quiz, kita buat speaking ya. Sama berdiri semua dulu. Jadi speaking ini sederhana ya. Jadi kalau ibu mengatakan panjang, berarti kalian pendek. Jadi kalau ibu mengatakan pendek, berarti coba kita mulai ya. Pendek. Tidak usah menyebut, gerakan saja. Kalau saya bilang pendek, pendek berarti gerakan. Ya. Kalau ibu bilang berarti bisa ya. Langsung berarti ya. Pendek. Panjang. Panjang.